Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pertama kali saya ucapkan kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari usaha yang nantinya akan saya buat tentang olahan makanan yang sehat. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsha Sriviola dengan NIM 240421199 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, untuk judul bisnis plan yang akan saya bawakan kali ini yaitu Fresh Fruit Campus, yaitu usaha salad buah yang berfokus pada penyediaan makanan sehat, praktis, dan terjangkau untuk mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang. Saat ini kita banyak melihat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang lebih sehat itu semakin meningkat. Tetapi, tak sedikit dari mereka yang juga jarang untuk mengkonsumsi buah-buahan secara langsung karena alasan kepraktisan dan selera mereka masing-masing. Nah, dari kondisi yang seperti ini, muncul gagasan bagi saya untuk membuka peluang usaha dari olahan buah-buahan yang menjadi makanan yang lebih menarik dan lezat, yaitu salad buah. Nah, salad buah ini memiliki potensi ekonomi karena modal yang dibutuhkan itu cukup kecil dan prosesnya juga mudah dan sederhana, serta bahan bakunya juga mudah untuk didapatkan di pasaran. Nah, selain untuk mengikuti tren usaha makanan yang sehat, usaha ini juga saya jadikan sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, saat ini kita masuk ke dalam kategori usaha. Fresh Fruit Campus atau yang lebih dikenal dengan salad buah ini adalah kategori usaha dari olahan buah-buahan sehat dengan kualitas yang baik dan memiliki nutrisi dan manfaat yang cukup tinggi tentunya dan tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun. Nah, kemudian ada tujuan usaha. Olahan salad buah yang saya lakukan ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, tetapi saya juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk yang kaya akan nutrisi. Nah, selain itu, saya juga berharap dari usaha yang saya buat ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas saya lagi dalam berwirausaha dan mendorong untuk masyarakat luas untuk terus berubah gaya hidup menjadi yang lebih sehat. Dan selain itu, sebagai wirausaha, tentunya kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam jenis produk. Fresh Fruit Campus atau yang lebih dikenal dengan salad buah ini berfokus pada olahan buah-buahan yang praktis, sehat, dan cocok dengan gaya hidup masyarakat sekarang. Nah, salad buah ini berisi campuran dari buah-buahan segar seperti semangka, mangga, buah naga, melon, stroberi, dan buah-buah lainnya yang nantinya akan disajikan dengan siraman saus yogurt serta taburan keju parut sebagai topping di atasnya. Nah, peluang usaha yang saya kerjakan ini yaitu usaha salad buah memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu saya menggunakan bahan utama buah-buahan segar dan alami tanpa penggunaan bahan pengawet, dan kemudian salad buah ini juga memiliki cita rasa tersendiri dengan perpaduan rasa manis, segar, dan creamy yang cocok juga dengan selera dari masing-masing kalangan. Kemudian, modal usaha yang dibutuhkan untuk salad buah ini juga kecil, pengerjaannya mudah, dan bahan bakunya juga mudah kan didapat. Nah, kemasan yang nantinya akan saya pakai itu juga praktis dan cocok untuk dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Kemasan yang nantinya akan saya pakai itu seperti wadah atau cups atau yang sering juga disebut dengan tin wall agar nantinya masyarakat mudah untuk mengkonsumsinya. Nah, salad buah ini juga sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang ingin merubah gaya hidup semakin sehat. Dan tentunya usaha salad buah ini juga mempunyai keuntungan ekonomi dan sarana untuk terus berinovasi dan kreatif. Nah, adapun rencana pemasarannya, di sini ada target konsumen. Nah, target konsumen itu yang pertama saya akan berfokus pada mahasiswa Universitas Negeri Padang, tetapi saya juga membukanya untuk masyarakat umum melalui pemesanan online. Nah, kemudian untuk wilayah pemasaran itu saya juga berfokus di area Kota Padang, terkhusus lagi di area kampus, dikarenakan produk belum dapat dikirim ke daerah-daerah yang sangat jauh. Nah, untuk strategi promosi,
Di sini saya akan melakukan promosi melalui media sosial ataupun media online dengan mengikuti, bazar kampus, kemudian promosi dari mulut ke mulut atau dari teman ke teman untuk memperluas jangkauan konsumen secara cepat. Nah, selain itu, untuk inovasi produk, saya akan melakukan inovasi secara berkala dan terus-menerus untuk menghindari kesan monoton yang, nantinya akan membuat, masyarakat semakin bosan dengan produk tersebut dan akan menjaga minat konsumen. Nah, untuk anggaran produksi di sini, saya sudah terapkan juga dan hasil dari semua pengeluaran itu ada 958.000. Nah, 958.000 itu adalah rencana kegiatan dan penggunaan anggarannya. Di sini ada untuk modal produksi seperti pembelian bahan baku, untuk alat-alat dan perlengkapannya, untuk pengurusan surat izin usaha, kemudian keperluan lainnya. Nah, di sini juga ada laporan keuangan. 750.000 itu adalah penerimaan kas dari penjualan. Yang mana untuk minggu pertama itu saya akan menyediakan 50 pieces salad buah dengan harga jual 15.000. Kemudian kas untuk supplier itu ada 518.000 dan pengeluaran kas untuk operasional lainnya itu ada 220.000 dan pengeluaran lainnya itu ada 220.000. Sehingga kas bersih dari kegiatan operasional itu ada 208.000. Nah, untuk laporan rugi labanya di sini hasil dari penjualan itu kan ada 750 dan harga pokok penjualan itu sebenarnya Rp10.360, tetapi di sini saya membulatkannya menjadi 15.000. Nah, jadi untuk total harga pokok penjualan itu ada 508.000. Dengan total laba kotor itu ada Rp232.000 dan biaya beban seperti beban pemakaian perlengkapan 95.000, beban penyusutan harta tetap Rp31.250 dan total beban secara keseluruhan itu ada Rp251.250 dengan laba atau rugi bersih yaitu 19.250. Nah, untuk total laba atau rugi bersih ini belum dapat kita pastikan secara keseluruhan karena ini adalah hitungan untuk penyediaan untuk periode yang berakhir yaitu 1 minggu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami hasil dari presentasi saya. Terima kasih.